Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Yulia Astuti, NPM 1901081029 akan menjelaskan sedikit materi tentang anabolisme yang terdiri dari fotosintesis dan juga kemosintesis. Baik. Nah, sebelumnya pasti kita pernah mendengar namanya metabolisme. Pasti tidak asing ya teman-teman dengan nama metabolisme atau dengan kata metabolisme. Nah, metabolisme merupakan semua proses reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu anabolisme dan yang kedua yaitu katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sedangkan katabolisme merupakan kebalikan dari si anabolisme ini tadi, merupakan proses penguraian senyawa dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, anabolisme ini merupakan proses kimiawi yang membutuhkan ATP atau energi. Sedangkan katabolisme ini merupakan proses kimiawi yang menghasilkan ATP atau disebut dengan energi. Nah, untuk contohnya sendiri, contoh dari anabolisme ini ada yang namanya fotosintesis dan juga kemosintesis. Dan kedua ini nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk contoh dari katabolisme ini ada yang namanya respirasi dan juga fermentasi. Oke, kita masuk ke fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh organisme fotoautotrof yang dengan bantuan cahaya. Jadi si organisme fotoautotrof ini membuat makanan dengan bantuan cahaya. Nah, glukosa yang dihasilkan tadi akan digunakan oleh tumbuhan, sedangkan oksigen akan dilepaskan. Nah, reaksi kimia ini tidak semata-mata berlangsung atau berlangsung dengan cepat ya teman-teman, karena dalam reaksi ini ada dua reaksi, ada tahapan reaksi di mana reaksi terang dan juga reaksi gelap. Sebelum kita ke reaksi terang dan reaksi gelap, kita perlu tahu nih sebenarnya tempat berlangsungnya fotosintesis itu di mana sih? Ada yang tahu nggak nih? Ya, benar sekali. Jadi tempat berlangsungnya fotosintesis itu ada di daun. Nah, daun ini kan merupakan organ ya. Nah, organ itu kan tersusun atas beberapa jaringan-jaringan. Nah, jaringan-jaringan di sini ada jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini terdiri dari dua jaringan, di mana yaitu jaringan polisade dan juga jaringan spons. Nah, kedua jaringan ini, jaringan polisade dan jaringan spons ini terdiri atas sel. Nah, sel-sel ini terdiri atas beberapa organel. Nah, organel yang terdapat pada sel yang ada di jaringan ini adalah kloroplas. Nah, jadi kloroplas ini merupakan tempat fotosintesis. Nah, untuk strukturnya sendiri, struktur dari kloroplas ini ada dua ya teman-teman, ada membran luar dan juga membran dalam. Nah, di membran dalam ini ada yang namanya tilakoid. Nah, tilakoid ini banyak sekali mengandung pigmen yang dibutuhkan atau digunakan nanti dalam proses fotosintesis. Nah, kumpulan dari tilakoid ini disebut dengan granum teman-teman. Nah, kumpulan dari granum sendiri itu disebut dengan grana. Nah, antara granum satu dan granum lainnya itu dihubungkan dengan namanya lamela. Nah, lamela ini juga berfungsi juga sebagai penghubung antara granum dan juga stroma. Apa sih stroma? Nah, stroma ini merupakan cairan yang terdapat di ruangan kloroplas dan juga sebagai tempat reaksi gelap. Jadi reaksi terang ini bisa disimpulkan reaksi terang ini terjadi di tilakoid atau grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, cahaya yang mengenai tilakoid ini akan digunakan pada reaksi terang teman-teman, di mana pada reaksi terang ini nanti akan membentuk yang namanya ATP dan juga NADPH. Nah, selain itu pada reaksi terang ini juga terjadinya fotolisis air atau air yang difotolisis menjadi oksigen yang kemudian akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya si ATP dan NADPH ini tadi akan digunakan pada reaksi gelap atau yang sering kita kenal dengan siklus Kelvin. Ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, hasil dari siklus Kelvin ini ada 3 teman-teman, yaitu NADPH, ATP, dan juga fosfat inorganik. Nah, ketiga dari hasil siklus Kelvin atau reaksi gelap ini tadi
akan dikembalikan lagi pada reaksi terang. Nah, apa sih reaksi terang? Oke, reaksi terang merupakan reaksi dalam fotosintesis yang bergantung pada cahaya, dan reaksi ini terjadi di grana atau yang namanya tilakoid seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam reaksi terang ini membutuhkan yang namanya cahaya, teman-teman. Jadi dia bergantung pada cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka reaksi terang ini tidak akan terjadi. Nah, jika reaksi terang tidak terjadi, maka reaksi gelap pun tidak akan terjadi. Nah, reaksi terang berlangsung dengan dua cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu cara fotofosforilasi non-siklik, dan juga kedua fotofosforilasi siklik, di mana fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1. Yang menjadi pertanyaan yaitu apa sih fotosistem? Nah, fotosistem ini merupakan suatu protein yang terdapat pada membran tilakoid serta mengandung kumpulan pigmen fotosintetik dan senyawa organik. Nah, fotosistem 1 atau yang kita kenal dengan P700 merupakan fotosistem yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 merupakan fotosistem yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Pada fotofosforilasi non-siklik ini menghasilkan oksigen yang akan dihasilkan. Nah, sedangkan pada fotofosforilasi siklik ini melibatkan fotosistem 1. Nah, selanjutnya yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak bergantung pada cahaya dan terjadi di dalam stroma. Meskipun tidak bergantung pada cahaya, tapi reaksi gelap ini tetap membutuhkan yang namanya ATP dan juga NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Kelvin atau reaksi gelap ini tidak secara langsung menghasilkan glukosa atau gula berkarbon 6, sementara produk dari reaksi gelap adalah gula berkarbon 3, yaitu G3P. Nah, untuk membentuk G3P ini maka dibutuhkan 3 molekul karbon dioksida yang masuk ke dalam siklus Kelvin satu persatu. Nah, adapun tahapan di dalam reaksi gelap yaitu tahapan pertama fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Tahap fiksasi, karbon dioksida akan diikat oleh RuBP yang dibantu atau dikatalisis oleh enzim Rubisco untuk membentuk PGA atau 3-fosfogliserat. Nah, pada tahapan reduksi terjadilah pembentukan PGA atau 3-fosfogliserat ini tadi menjadi PGAL atau G3P. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan regenerasi, di mana ada 5 molekul G3P ini akan membentuk yang namanya 3 molekul RuBP. Nah, yang dibutuhkan untuk 3 ATP. Nah, RuBP ini akan kembali mengikat karbon dioksida yang lain. Nah, siklus ini secara terus-menerus berlangsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis, diantaranya yaitu faktor internal dan juga eksternal, di mana faktor internal ini adanya faktor genetik. Nah, pada tumbuhan yang mengalami faktor genetik, maka tubuhnya tidak bisa mendeteksi kloroflas. Nah, jika tanaman ini atau tumbuhan ini tidak memiliki kloroflas, otomatis tidak ada klorofil, sehingga tumbuhan ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terdiri dari ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, cahaya, unsur hara, dan juga suhu. Oke, selanjutnya yaitu kemosintesis. Nah, kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Nah, bakteri kemoautotrof ini merupakan bakteri yang tidak memiliki klorofil. Nah, untuk membentuk senyawa organik, nah dia memanfaatkan sumber energi yang berasal dari reaksi kimia. Nah, contohnya di sini ada bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, sulfur, dan juga besi, dan lain-lain. Nah, untuk bakteri nitrifikasi ini ada 2 ya teman-teman. Nah, di mana yang pertama yaitu bakteri Nitrosomonas sp. Nah, bakteri ini mengubah amonia menjadi nitrit. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini akan digunakan untuk membentuk senyawa organik menjadi glukosa. Sedangkan pada bakteri Nitrobacter sp ini mengubah nitrit menjadi nitrat, di mana energi yang digunakan untuk membentuk senyawa organik, contohnya glukosa. Oke, baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.